Shalom, selamat berjumpa lagi dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan pada edisi 21 Mei 2024 bersama dengan kami. Somos libres, itu berarti kita bebas. Pertanyaannya, bebas dari apa? Bebas dari masalah kah? Bebas dari tuntutan kah? Bebas dari aturan kah? Bebas dari apa? Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita merasa tidak bebas atau terpancang. Banyak hal dalam hidup ini yang mudah sekali membuat kita merasa tidak bebas atau terpancang. Harus ini, harus itu. Seringkali kita terbelenggu tuntutan yang membuat hati kita merasa tidak bebas. Demikian juga kita mudah terbelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Aku mau seperti ini tapi nanti takut seperti itu. Banyak hal yang secara tidak langsung dan tidak sadar membuat kita merasa tidak bebas. Namun, bebas itu bukan berarti kita bisa berbuat seenak hati kita saja. Bebas itu juga ada batas wajarnya. Bebas yang tidak terkendali akan menjadi liar, itu pun tidak baik. Sebagai orang-orang Kristen, kita percaya, sekali kita ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang milik kepunyaannya yang dibebaskan dan merdeka. Bebas dari belenggu dosa, bebas dari jeratan maut. Kita dibawa kepada kebenaran dan kehidupan kekal. Sebagai orang-orang milik kepunyaan Tuhan, katakanlah anak-anak Allah, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Demikian pokok-pokok ajaran gereja kita mengatakan, setiap orang milik kepunyaan Tuhan dimateraikan dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita telah menjadi miliknya Tuhan. Kita menerima Roh Kudus. Roh itulah yang menolong kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang terkasih, 2 Korintus 3 ayat 17 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Barang siapa, setiap kita yang menerima dan memiliki roh Allah di dalam hati kita, kita adalah orang-orang yang merdeka, somos libres, kita bebas. Dan kita percaya seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 36, yang menegaskan bahwa, jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebab kita telah ditebus oleh Kristus dan kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita tidak takut berjalan, sebab langkah kita dipandu oleh firman. Kita tidak takut berharap, sebab harapan kita dijamin oleh Sang Sumber pengharapan. Kita tidak takut percaya, sebab kita percaya kepada Allah yang setia dan yang tidak pernah ingkar. Sang sumber iman itu sendiri. Kita tidak takut hidup, sebab hidup kita dipelihara oleh Sang Empunya kehidupan. Apabila kita yakin kepada Tuhan, tentu kita berpegang kepada firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Demikian kita hidup dalam kebenaran. Kita dituntun oleh kebenaran. Apabila kita percaya kepada Tuhan, tentu kita bergantung penuh pada kasih dan kesetiaan-Nya yang selalu menolong dan memelihara kita di waktu senang maupun susah. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa menjauhi rohnya yang kudus. Sebagaimana Mazmur 139 ayat 7-10 mengatakan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jemaat yang terkasih, menjadi bebas bukan berarti menjadi liar, tetapi menjadi bebas di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, kita menjadi bebas dan tidak takut lagi akan ditelantarkan. Kita bebas dan tidak takut ditinggalkan. Kita bebas dari segala kuk penindasan manusia, sebab kita dapat dengan bebas memilih kuk yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bebas dan tidak takut bahaya, sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Banyak sekali kebebasan yang dapat kita nikmati di dalam Tuhan, di dalam rohnya yang kudus. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita memilih terus berada di dalam roh Allah dan mempersilahkan roh Allah untuk tinggal di dalam kita. Somos libres, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mengucap syukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat
menerima sapaan cinta-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan akan adanya roh Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami semua yang tinggal diam di dalam hati kami. Kiranya roh-Mu yang kudus senantiasa berkobar menyala dalam hati kami, mengobarkan hidup kami untuk senantiasa dapat berkarya bersama dengan Tuhan, hidup bebas di dalam Tuhan, menghidupi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, penuh tanggung jawab kepada Bapa kami, yaitu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong, meneguhkan, menopang, memelihara kehidupan setiap kami, hari lepas hari. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.